Artinya aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Baik, hari ini apa saya dulu hari ini saya pikir inilah simbol ini masih mantan Presiden Joko Widodo, masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Faktanya simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita Abraham Samad dipanggil dalam rangka kasus dengan Joko Widodo. Artinya aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Sangat bukan bantahan. Nah, kita sudah 10 tahun lebih betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Joko Widodo. Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus, apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah pernyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tahu Abraham Samad yang pernah jadi ketua KPK adalah orang yang punya integritas, punya sikap, punya pendirian dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, dilindungi oleh pasal 28. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa dan mengkriminalisasi saudara.